Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Rista. Kali ini saya akan membahas materi semester 2 Bahasa Inggris. Yang pertama ada narrative text, kedua memo, menu, schedule and sign, ketiga degree of comprehension, keempat asking and giving direction, kelima simple present tense, keenam suggestion and offer, ketujuh necessity. Mulai dari yang pertama, narrative text. Narrative text sendiri merupakan suatu jenis teks yang fungsinya adalah menceritakan sebuah rangkaian peristiwa berdasarkan kronologi. Berbagai peristiwa terhubung satu dengan yang lainnya. Biasanya, narrative text mempunyai sifat imajinatif. Artinya, jenis teks ini merupakan karangan semata yang dibuat oleh pengarang. Naratif teks dibuat dengan tujuan utama untuk menghibur pembacanya. Jadi, naratif teks juga bisa dianggap sebagai cerita fiksi. Ada berbagai contoh naratif teks yang bisa kamu pelajari untuk lebih memahami naratif teks dengan lebih baik. Kalau kamu belum pernah membuat naratif teks sebelumnya, pastikan untuk memeriksa beberapa contoh naratif teks singkat beserta artinya. Kemudian, setelah mempelajari berbagai contoh naratif teks, kamu perlu belajar mempraktekkan contoh dengan cara membuat naratif teks sendiri sesuai dengan contoh yang ada. Struktur naratif teks singkat. Sebelum membahas mengenai contoh dari naratif teks, kamu perlu mempelajari struktur naratif teks terlebih dahulu. Dengan mengetahui strukturnya membuat naratif teks akan menjadi lebih mudah. Struktur dari naratif teks terdiri dari 3 bagian saja. Masing-masing bagian itu harus ada agar naratif teks bisa terbentuk secara sempurna. Apa saja ketiga bagian naratif teks? Pertama, orientation atau orientasi. Kedua, complication atau komplikasi. Ketiga, resolution atau resolusi. 3 contoh naratif teks singkat beserta struktur dan artinya. Ada banyak sekali contoh naratif teks singkat dan artinya yang bisa kamu pelajari sebelum menciptakan naratif teks sendiri. Berbagai ciri khas contoh naratif teks. 1. Naratif teks selalu menggunakan penanda waktu lampau karena naratif teks memang menceritakan kisah yang terjadi di masa lalu. 2. Biasanya menyerupai cerita rakyat maupun cerita yang sudah diketahui oleh banyak orang, meskipun biasanya cerita ini diceritakan ulang dengan versi yang berbeda. Untuk di dalam cerita, mengandung setting, tempat dan waktu, tema, cerita, tokoh utama, suasana cerita, serta konflik dan muncul lengkap dengan penyelesaian masalah. Keempat, naratif teks bisa tersusun dalam sebuah sekuen yang sederhana maupun dari beberapa sekuen yang sifatnya kompleks. 5. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santai, dengan nada bercerita sehingga kesannya tidak terlalu formal. Dengan begitu, ceritanya akan lebih mudah untuk dicerna. 6. Menggunakan berbagai jenis kata dan tanda baca, misalnya saja kata benda, kata sifat, kata kerja, serta kata keterangan. 7. Dari contoh naratif teks singkat beserta struktur dan artinya bisa dipahami bahwa naratif teks juga biasanya menggunakan kata kerja pasif dan aktif. 8. Di dalamnya, naratif teks mengandung narasi cerita, monolog, dan dialog. 9. Di dalam satu kalimat biasanya tidak selalu mengandung subjek, objek, predikat, serta keterangan. Memo, menu, schedule, and sign. Masih tentang pelajaran dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti memo, menu, schedule, dan sign. Banyak dari itu semua sudah seringkali kita temui menggunakan bahasa Inggris, seperti menu di kafe atau restoran, jadwal keberangkatan di stasiun kereta, hingga tanda-tanda yang kita temui di mall, yang juga menggunakan bahasa Inggris. Serta itulah kenapa materi ini dipelajari, karena
akan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Memo, pengertian memo. Memo adalah singkatan dari memorandum yang menggunakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam penggunaannya, memo adalah yang bersifat resmi dan bersifat pribadi. Memo bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dan hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Memo bersifat pribadi dipakai sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan akrab. 2. Fungsi memo. Memo dibuat untuk berbagai tujuan, yaitu memberikan informasi atau topik tertentu, mengomunikasikan tentang perubahan, memperkenalkan ide baru, mengkonfirmasi hasil pembicaraan atau persetujuan, meminta informasi atau tindakan. 3. Jenis memo. Memo yang bersifat resmi dan memo yang tidak resmi. Definisi menu. Menu adalah daftar hidangan yang tersedia di sebuah restoran. Tiap restoran memiliki kata-kata berbeda dan penyebutan hidangan dalam menu agar terdengar lebih enak. Schedule. Setelah mempelajari memo dan menu, mari kita membahas yang berikutnya, yaitu schedule atau jadwal. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menemukan bentuk jadwal, mulai dari jadwal sekolah, jadwal piket, jadwal mata pelajaran, dan jadwal di stasiun kereta api, hingga jadwal dengan susunan yang rumit di tempat-tempat tertentu. Mari kita bahas mulai dari definisi bagian jadwal beserta contohnya. Definisi schedule. Schedule secara literal artinya jadwal. Pengertian jadwal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian waktu berdasarkan rencana, pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan, atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Schedule juga merupakan alat manajemen waktu yang berisi daftar kegiatan dan waktu pelaksanaan. Jenis teks ini bertujuan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuat jadwal sebagai pengingat kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan menjadi acuan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan di jadwal. Setelah mempelajari beberapa fungsional teks, yaitu teks dengan fungsi tertentu seperti memo, menu, schedule, dan yang terakhir adalah sign. Sign adalah tanda. Sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam berisikan informasi yang membantu dalam memberikan petunjuk atau aturan di suatu tempat agar kita selalu tertib. Berikut informasi mengenai sign dalam bahasa Inggris. Pengertian sign. Sign secara literal artinya tanda. Adalah pemberitahuan yang memuat nama, arah, pengingat, atau iklan yang ditampilkan atau dipasang untuk umum. Dalam tanda, beberapa memuat gambar dan kata-kata. Sebagian lainnya hanya gambar. Dalam kehidupan sehari-hari mudah dipahami karena persetujuan konvensional di masyarakat. Degree of comparison digunakan sebagai kata pembandingan antara objek, bisa berupa kata sifat atau adjektif maupun kata keterangan atau adverb. Cara paling mudah untuk mengetahui bentuk kalimat yang menggunakan degree of comparison yaitu dengan kata kunci more, less, the most, dan lainnya. Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat apa yang cocok menggunakan frasa tersebut dalam bentuk degree of comparison. Jenis dan contoh degree of comparison. Terdapat 3 jenis degree of comparison yang bisa kita gunakan untuk menyatakan perbandingan dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah positive degree,
comparative degree and superlative degree. Greeting. Sebelum menanyakan arah, asking direction, kepada orang lain, sebaiknya kalian menyampaikan ucapan greetings atau salam terlebih dahulu. Hal ini untuk memberikan kesan sopan sehingga orang yang kalian ajak bicara akan merespon dengan baik. Kalian bisa menggunakan kata-kata greetings di bawah ini. Hello, hello sir or madam. Excuse me, sir or ma'am. Good morning, good afternoon, good evening. Pardon sir or ma'am. Excuse me, could you help me please? Excuse me madam, I seem to be lost. May I ask you a minute sir or ma'am? Sorry for bothering you sir. Sorry, I am not from around here. I am sorry to interrupt you, but I am new here. I am lost. I'm sorry. Setelah menyampaikan greetings, kalian bisa memulai menanyakan arah dengan menggunakan modal auxiliary, cold, what, dan lain-lain. Informasi question, where, what, which, how, atau interrogative sentence, is, it, do, I. Untuk lebih jelasnya kalian menggunakan ungkapan untuk menjawab atau memberikan arah. Kalian bisa gunakan cara I'm sorry, I don't know the road. Mohon maaf, saya tidak tahu jalan ke. I could show you the way to. Saya tidak bisa menunjukkan jalan ke. I could help you to get because I live here just now. Saya tidak bisa membantu Anda untuk menemukan karena saya baru tinggal di sini. I'm stranger here. Saya orang asing di sini. Simple present tense adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen. Pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Simple present merupakan jenis tense yang paling umum dijumpai ketika membaca sebuah teks bahasa Inggris. Ketika melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, maka hal yang biasanya dilakukan adalah dengan menawarkan untuk membantunya. Hal yang sama juga dilakukan saat ada orang lain yang membutuhkan saran atau pendapat ketika kesulitan untuk menemukan sesuatu, maka hal yang dilakukan adalah memberikan saran. Kedua hal ini disebut sebagai suggestion and offer. Dalam bahasa Inggris, suggestion adalah saran, sedangkan offer adalah tawaran yang diberikan kepada seseorang. Selain kedua arti tadi, suggestion and offer juga memiliki perbedaan lainnya yang membuat kita mudah membedakannya. Necessity adalah sebuah proses, hal, atau tindakan yang dibutuhkan dalam sesuatu situasi. Jadi expression of necessity adalah ungkapan saat kita membutuhkan atau perlu melakukan sesuatu. Biasanya dalam bahasa Indonesia, necessity disebut keharusan. Sekian pembahasan topik materi bahasa Inggris semester 2 dari saya. Terima kasih.